Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauji, tukang jual kerupuk atau goreng kerupuk. Nah, sebelum saya kerja kerupuk itu, pertama itu saya ini cerita masa lalu lah. Sebelum kerupuk saya itu mayang itu cari ikan di Puger. Nah, saya di Puger itu hampir 2 tahun lebih. Namanya orang cari ikan di tengah laut ya kadang dapat, kadang enggak. Ya kadang ya namanya orang kerja ikan ya bagaimana ya gitu dah. Kadang kita 1 malam enggak dapat, kadang sampai 3 malam. Ya kalau sudah enggak dapat ikan ya istri saya paling ya bon sama toko-toko buat makan. Selama 2 tahun itu saya jalanin dengan hati ikhlas. Karena apa? Ya tidak ada lagi kerjaan. Waktu itu kan tidak punya modal, cukup buat makan. Ya bayangkan anak saya 3. Yang waktu itu anak saya SMP kelas 2, tapi di pondok waktu itu. Nah, terus namanya cari kerjaan waktu kan susah. Nah, jadi saya ikut melaut atau mayang katanya orang itu. Nah, sampai 2 tahun. Mayang itu kan macam-macam. Ada mayang, ada nyetet, ada sikocen. Nah, itu 3-tiganya ikut semua saya waktu sebelum jual kerupuk. Nah, sampai 2 tahun. Habis itu turun lagi ke Makelar sepeda motor. Habis dari dari mayang itu Makelar sepeda motor, ajar dagang lah maksudnya itu. Dagang sepeda motor. Ya gitulah. Berapa tahun? Hampir 5 tahun. Nah, itu agak lama juga. Waktu Makelar sepeda itu lama. Sampai sekarang ya masih identitas saya masih Makelar, masih punya. Nah, sama ya gitu, memang orang Makelar ya gitu, memang tiap hari dapat uang. Nah, akhirnya saya terjun ke kerupuk. Sebelumnya itu saya memang di Bali, waktu tahun 2000 saya di Bali jual kerupuk. Nah, waktu kerupuk itu enaknya itu apa? Murah gitu loh, maksudnya dulu tuh 1 bal atau 5 kilo itu cuma harganya 20.000 1 bal. Nah, 1 bal itu kan 5 kilo. Kalau dulu tahun 2000 itu segitu. Cuma jualnya di Bali waktu itu. Nah, di Bali sampai 5 tahun. Nah, alhamdulillah anak buah saya di Bali juga banyak, waktu ada 10. Nah, cuma saya di sana enggak jual, cuma anak buah yang bikin yang bikin pelanggan. Cuma ya gitu, kalau susahnya ya sama hampir lah, maksudnya hampir itu di Bali itu ya kita itu nanggung semua, misalnya kayak makan anak buah, terus kos-kosan, ya kita yang bayar, gitu loh. Kalau di Bali itu memang nanggung semua. Jadi anak buah itu cuma jual tidur aja. Nah, terus masalah anak-anak itu enak, makan, tidur ditanggung, katakan jeragan lah, itu yang nanggung. Nah, itu selama 5 tahun. Sistemnya itu kalau di Bali gini, sistemnya setoran. Misalnya anak buah bawa 50 ya, 50 bungkus. Nah, dihitung habisnya berapa? Ada misalnya 40 bungkus yang terjual. Ya itu yang ditotal. Ya kan? Yang ditotal cuma yang laku. Nah, gitu loh. Jadi anak buah itu tidak punya risiko. Tetap di jeragan yang punya risikonya. Karena gitu. Ya misalnya bawa 50 laku 40. Yang 40 yang dihitung, yang 10 itu hitungannya kan tanggung jeragan. Nah, gitu. Jadi yang 10 itu anak buah nggak setor. Nah, setor cuma 40 bungkus. Nah, gitu. Waktu itu kan masih setoran 750 per bungkus. Setorannya sama saya sebungkus segitu itu kayak gini lah contohnya ini. Itu di sana waktu itu 750. Nah, anak buah jualnya 1000. Tahun 2000 sampai 2005. Gitu.
sampai 5 tahun. Nah, jadi keluh kesahnya di Bali tidak enaknya gitu, kita tuh nanggung semua. Nah, lain di daerah Jawa atau di sini. Kalau di sini kita aja berak tidak bayar, kencing tidak bayar ya kan. Kalau di Bali kencing aja bayar, ya kan? Nah gitu. Itu aja dulu saya di Bali waktu itu masih murah, 1 bulan itu 150 per bulan per kamar. Nah, saya itu nyewanya 2 kamar, yang satu buat anak buah, yang satu buat saya. Nah, jadi 300 per bulan cuma kamar tok. Ya kan, lain-lain makan lain. Nah, gitu. Makanya kalau di Bali itu enaknya nanggung anak buah itu. Sampai sekarang gitu berlaku. Sampai sekarang memang ya berlaku sampai sekarang. Saya waktu itu punya 12 karyawan. Karyawan itu plus jual kalau di sana itu kan buku sendiri kan. Di sana itu buku sendiri, jual sendiri. Cuma setoran gitu. Gitu. Jadi tidak sama di daerah Jawa gitu memang. Kalau di Jawa misalnya kayak gini, kita kan paling ongkosnya sedikit lah. Nah, terus biaya operasi tidak sama dengan di Bali. Misalnya di Bali itu sekarang tuh gas kan mahal. Sekarang itu gas. Kalau di sini cuma cukup dengan kayu bakar. Nah, gitu. Jadi masalah biaya operasi itu mendingan enakan di sini. Itu jauh dari operasi dari Bali ke sini tuh jauh, enakan di daerah Jawa gitu. 0 namanya itu. Jadi pengalaman di Bali sementara di pending. Nah, di pending ndak langsung buka kerupuk kayak gini ndak. Banyak. Ya itu tadi itu. Mayang dan makelar itu. Sosis. Sebelum sosis jual balon juga. Banyak lah. Jadi sebelum saya pulang dari Bali itu banyak pengalaman lah, maksudnya jual balon. Kata orang Jawa itu pelembungan, ya kan, kata bahasa balon yang mumbul itu loh, yang terbang itu pernah. Terus habis itu jualan sosis. Nah, terus sosis juga begitu, naik turun juga. Karena apa? Ya gitu naik turunnya. Waktu itu saya kan punya anak buah banyak di sini di sosis itu. Ya gitu. Misalnya kita kulaan 1 juta, misalnya ya. Nah, kita kulaan 1 juta. Nanti sampai 4 hari itu udah habis. Nah, terus kita ke di anak buah itu utang. Nah, karena setanya tuh anak buah saya itu 100.000 dapat 10.000, ya kan? 100.000 dapat 10.000 rupiah, ya kan? Nah, kita nanggung setrum, flister kan pakai setrum, sosis itu kan gede itu. Nah, terus ndak enaknya sosis gini, nggak enaknya gini, karena sosis itu kan diutang. Misalnya tadi itu 100 dapat 10.000, itu kalau cash. Kalau diutang, ikan nunda lagi, ya kan? Perputarannya itu lambat. Perputarannya ya kita dapat uang ya memang dapat, cuma mau menghitung asli tidak bisa karena gitu, karena lambatnya dari perputaran uang itu, karena dia tuh kan tidak cash belinya sama saya anak buah itu. Nah, misalnya kalau cash enak, misalnya kalau 1.000 dapat 10.000, berarti kita bisa nyerengi 10.000 kan. Nah, gitu namanya cash. Kalau anak buah kan enggak, 1.000 kadang bayar 70, bayar 80. Terus mana hasilnya ya enggak ada kan. Nah, gitu loh. Itu keluh kesahnya dari sosis gitu. Makanya kalau di balon tuh enak, ya kan. Kita misalnya modalnya 50, kadang dapat 300, kadang dapat 200 itu kalau balon. Karena modalnya balon tuh dikit. Karena satu pak itu waktu itu saya 20.000. Satu pak. Nah, 20.000 itu isinya 100 balon. Nah, kita jual waktu itu 2.000 rupiah per balon. Berarti kali, ya, berarti kali 200, berarti 200.000.
Nah, terus modalnya balonnya cuma 20.000. Nah, kita bersih paling dapat 100 atau 150 itu kalau balon. Terus keluh kesahnya? Keluh kesahnya itu kalau balon itu kalau udah laku gitu aja udah. Keluh kesahnya kalau rugi ya enggak. Gitu, nunda penghasilan lah maksudnya gitu. Misalnya sekarang ada penghasilan, kalau enggak laku berarti kan besok lagi jualnya kan gitu. Nah, terus kalau di kerupuk ini alhamdulillah saya selama 5 tahun, tapi ya banyak susahnya lagi ya, susahnya bagaimana? Kita kan cari pelanggan. Selama 1,5 tahun gitu nyari pelanggan tuh ya agak susah. Nah, kerupuk ini dikatakan enak ya enak, kalau tidak enak tidak punya pelanggan. Nah, misalnya kita jualan, kalau pertama kan ya, tidak punya pelanggan kan susah. Keliling terus, kemana-mana nyari pelanggan. Nah, bayangkan 1,5 tahun itu melasnya nyari pelanggan. Nah, selama 2 tahun, 3 atau 4 tahun, alhamdulillah saya pelanggannya banyak. Kita tinggal masuk aja sudah dapat uang. Itu cerita enaknya. Kalau tidak enaknya itu tadi, tidak punya pelanggan itu yang susah gitu. Ya bayangkan waktu saya jual kerupuk pertama loh, cuma dapat 200.000. 200.000 tuh modalnya loh, saya waktu itu 300.000. Berarti kan kurang min kan. Nah, namanya orang bertahan ya bertahan. Saya terus bertahan terus selama 1,5 tahun itu bertahan terus. Alhamdulillah sampai naik sampai ke 1.200.000, 1 juta itu kotor maksudnya gitu. Jadi enaknya sudah punya pelanggan. Kalau masalah hasil ya banyak. Saya kan waktu itu kan anak saya kan di pondok semua 2 ya kan. 2 itu yang pokok penghasilan saya itu. Namanya orang tua kan pasti biaya anak itu sudah pasti kan ya kan. Itu saya tidak mikir. Nah, terus yang kedua, alhamdulillah saya bisa beli mobil, biarpun jelek kan mobil, bukan motor, mobil. Kalau motor ya biasa kan ya kan, itu. Alhamdulillah sisanya dari biaya anak, biayai keluarga, biayai semua bisa nyelengin untuk buat beli mobil gitu. Itu enaknya. Kalau ngitung enak ya iya, kalau nggak ngitung enggak enak ya gitu. Dapat 200, 150 itu yang pertama itu. Nah, makanya dari gitu teman-teman atau sahabat dan keluarga kalau kerja itu jangan kapok. Misalnya kapok mana? Sekarang jual. Aduh, nggak dapat uang sekarang saya berhenti. Nah, itu jangan, nggak boleh. Karena apa? Contohnya saya, ya kan? Mulai dari 150 sampai 200 sampai 300 sampai 500 sampai 1,5 juta sampai 1.200.000 itu dapatnya. Kalau ngitung enak ya kan. Tuh makanya bagi teman-teman kalau mau usaha monggo silakan kerupuk. Tapi dengan satu syarat harus punya pelanggan. Jangan gerusa-gerusu. Nah, terus kalau goreng tuh lihat mana yang laku kerupuknya. Jangan murah goreng-goreng kerupuk. Nah, kan namanya orang kan tidak sama selera. Ada yang seneng ini, ya kan? Kalau sudah tahu seleranya orang beli, monggo digoreng. Itu namanya sudah tahu pelanggan. Itu semuanya itu saya ceritakan pengalaman saya mulai jadi makelar, mulai jadi jual balon, ya, terus sosis, terus mayang, terus kembali lagi ke kerupuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.